Inilah Pesantren Entrepreneur, sebuah program yang akan membedah pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Jember yang membangun jiwa entrepreneur bagi para santrinya sebagai bekal kehidupan selepas ia di pondok pesantren. Pemirsa, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Modern Hujatul Islam, tepatnya di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Pesantren yang berdiri pada tahun 2006 ini, kiprahnya telah banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Di pesantren ini juga memiliki produk unggulan yang juga digunakan untuk menempa jiwa entrepreneur para santrinya, yaitu berupa produk tempe. Bagaimana kemudian kisah Pondok Pesantren Hujatul Islam dalam mendidik santrinya menjadi seorang entrepreneur? Ikuti terus liputan kami di Pesantren Entrepreneur Tadatudi TV. Pondok Pesantren Hujatul Islam berdiri di tengah masyarakat Dusun Bendelan, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Pesantren modern yang berdiri di atas tanah seluas 4 hektar lebih ini didirikan oleh alumnus Universitas Al-Azhar, Mesir bernama Kiai Haji Muhammad Lutfi Sobri, LC pada tahun 2006. Langkah mendirikan Ponpes bermula saat Kiai Lutfi datang ke Desa Arjasa pada tahun 2003. Saat itu meski belum memiliki pondok, kemasyhuran dakwah Kiai Lutfi telah tersebar. Bekal ilmu agama yang kuat didapat Kiai Lutfi saat ia menimba ilmu dari beberapa pondok seperti Pondok Modern Babu Salam Jember tahun 1990 sampai 1991. Pondok Modern Gontor tahun 1991 sampai 1995 dan Pondok Tahfidz Darul Quran Malang tahun 1996 sampai 1997. Kehadiran Kiai Lutfi di Desa Arjasa disambut baik hingga menjadikannya sebagai sosok yang dijadikan rujukan persoalan agama. Dari situlah kemudian warga sekitar Arjasa datang dan meminta Kiai Lutfi untuk mendirikan Ponpes. Semula Kiai Lutfi mengaku berat, selain kondisi ekonomi juga karena terdapat stigma bahwa Ponpes akan sulit bertahan lama apabila didirikan di Kecamatan Arjasa. Besarnya harapan warga kepadanya membuat Kiai Lutfi harus bersikap. Setelah melalui musyawarah dan meminta pendapat para kiai terdahulu, akhirnya pada bulan Agustus 2006 resmi berdiri Ponpes Hujatul Islam. Nama Hujatul diambil dari kata hujah yang bermakna tanda, bukti, atau dalil. Bila sebelumnya ada stigma bahwa di daerah Arjasa tidak akan bisa berdiri pondok pesantren, ternyata sampai sekarang Ponpes Hujatul Islam terbukti masih bertahan. Saya datang ke tempat ini di Bendelan Arjasa ini tahun 2003 akhir. 2003 akhir saya datang dulu mengontrak rumah paling utara. Kontrak di situ, terus bergaul dengan masyarakat, ikut jamiahnya masyarakat, kumpulannya masyarakat. Setiap minggu ada tahlilan, ada yasinan, pokok acara-acara masyarakat, acara-acara kultural. Nah, karena saya datang, maka ya saya ini memang semenjak masih muda ya, sekitar umur 25-26 baru menikah, itu memang
sering hadir di majelis-majelis pengajian. Bahasanya sering diundang orang lah untuk memberikan nasihat dan sebagainya, baik pernikahan atau acara-acara seperti Isra Mi'raj dan sebagainya. Masyarakat tahu itu, jadi saya akhirnya diplot untuk biasa kan kalau setelah pengajian itu mereka bubar, gitu kan, terus ngaji Yasin, baca tahlil, bubar. Nah, ketika ada saya memberikan taklim, pengajaran. Paling tidak saya membacakan satu ayat, mengartikan, ya kalau bisa ya membaca tafsirnya juga, kadang satu hadis dan sebagainya, begitulah. Sehingga pas momen Isra Mi'raj, mubaliknya itu yang diundang itu kiai-kiai itu agak terlambat. Bahkan yang pertama datang beliau itu jam 11. Jadi saya akhirnya diminta oleh warga untuk katakanlah ngisi waktu. Nah, di situ akhirnya mulai malam itu saya dikenal oleh warga di sini. Nah, hikmahnya itu, hikmah daripada malam Isra Mi'raj. Nah, setelah itu orang-orang itu sudah 1 tahun lebih saya tinggal bersama mereka ini. Ya usaha saya biasa, saya jadi makelaran, jual mobil gitu. Hari-hari saya itu yang jadi kasab saya, jadi pekerjaan saya. Nah, setelah seperti itu ada beberapa orang datang ke rumah saya waktu di rumah kontrakan itu. Kalau nggak keliru 8 orang. Mereka ngobrol dengan saya, meminta saya gimana kalau saya membuat madrasah. Nah, gitu. Karena awalnya saya berpikir, wah gimana ini, saya bilang. Karena waktu itu memang keadaan itu saya susah. Bagaimana saya mendirikan madrasah gitu ya. Orang-orang bilang, sing penting sampean siap. Lah kalau saya siap-siap saja, tapi bagaimana mendirikan madrasah ini? Akhirnya mereka patungan, kebetulan ini ada tanah di sini yang kita tempati ini. Ini kebetulan tanah mertua yang menjadi bagian daripada istri saya, waris gitu ya. Ini atas inisiatif dari istri saya, sudah kita pakai tanah yang itu saja, kata istri saya itu. Akhirnya ya sudah, sama masyarakat kita bondong-bondong. Dulu tanah di sini masih, ya kalau diinjak itu kalau musim hujan itu diinjak itu berlumpur, ya masuk di kaki itu. Akhirnya ya bikin oleh masyarakat ini bangunan yang pertama ini madrasah ini, kelas ini 3 kelas ini asli masyarakat yang istilahnya swadaya. Jadi baik dana untuk ya semuanya, termasuk juga pertukangan. Terbangunlah madrasah itu tahun 2005 didirikan madrasah ini. Saya datang ke sini 2003 akhir, jadi 1 tahun lebih itu saya akhirnya mendirikan madrasah ini. Nah, setelah madrasah ini banyak dulu murid-murid itu datang dari sekitar sini, kampung sini, ada dari Tegalbagu, ada yang dari Bergulan, bahkan ada dari Calok, 3 kampung. Oh iya. Saya hitung dulu 100-an lebih, 123 anak. Ini hanya bertahan 1 tahun. Karena setelah 1 tahun itu saya masih ngontrak. Ada orang datang ke saya, 2 orang itu pengen memondokkan anaknya. Saya juga bingung bagaimana ini. Pokoknya saya titip anak saya, sampean ajari apa terserah sampean. Saya akhirnya istisyarah ya, saya bermusyawarah, meminta pendapat. Yang pertama saya datangi adalah ayah saya. Setelah itu saya datang kepada kiai-kiai yang ada di sini yang saya kenal. Di antaranya adalah Kiai Rodotul Ulum, waktu itu Kiai Khotib Umar, Allah Yarham. Terus Kiai Pondok Pesantren di sini Kiai Semawan, Pesantren Al-Khalili. Dari beliau-beliau ini semuanya mengatakan kepada saya, Kiai Khotib Umar itu bilang, saya waktu itu sampaikan begini, Kiai, di Arjasa ini tidak ada pesantren
yang betul-betul jalan satu kecamatan. Pada saat itu. Ya, kenapa katanya itu apa ya, semacam dogmanya itu begini, arjas. Arjas itu artinya rijesun. Rijesun itu bentuk mufradnya, arjas itu bentuk jamaknya. Jadi najis, kotor. Arjaji dianggapnya pesantren itu sesuatu yang baik, yang suci. Sementara tanahnya ini tidak menerima itu. Itu dogmanya yang masuk ke masyarakat itu. Jadi pesantren-pesantren di sini pada bergelimpangan. Jadi sebelum saya ini yang memulai sudah ada beberapa orang di kecamatan ini. Jadi di kecamatan Arjasa ini kalau sifatnya yang berbau agama itu sulit. Termasuk juga madrasah seperti madrasah MI saja. Dulu satu-satunya MI ini punyanya negara, MI negeri. Ya dekat dengan pondok, mungkin 100 meter ke belakang. Itu juga dulu tidak jalan. Saya juga nggak paham. Maka kata Kiai Khotib Umar waktu itu, yang tidak ada harus kita adakan. Nah, itu kata beliau. Maka kata-kata itu yang melecut saya, yang memberi sugesti besar kepada saya. Kata beliau, adakan yang tidak ada. Nah, itu. Yang kedua, saya datang ke Kiai Ismawan itu, di pesantren Al-Khalili Kotok ini, beliau ngomong ke saya begini, sampean begitu menghadap ke barat, jangan pernah tolak-tolak. Artinya selama sampean istiqomah gitu kan, itu pengertian saya waktu itu. Ya sampean akan sukses. Artinya pesantren itu akan berdiri gitu kan. Karena ini ada orang tua yang mau menitipkan anaknya, ya sudah saya mulai. Jadi pesantren ini saya mulai 2006 bulan 8. Mulai programnya gitu. Kalau sebelumnya adalah madrasah diniyah. Nah, sebelumnya 1 tahun sebelumnya. Jadi 2006 saya memulai sistem pendidikan ini, sistem pendidikan Kuliatul Muallimin. Nah, jadi Kuliatul Muallimin ini, sistem ini saya ambil dari pesantren modern di Darussalam Gontor. Jadi saya mengadopsi kurikulum itu dari pondok modern Gontor. Ponpes Hujatul Islam merupakan ponpes modern yang menerapkan pendidikan terpadu. Pendidikan umum dan pendidikan agama diberikan secara seimbang, mengikuti kurikulum dan sistem pondok modern Gontor Tarbiyatul Mu'alimin wal Mu'alimat Al-Islamiyah. Selain pendidikan umum dan agama, di ponpes ini Kiai Lutfi juga memberikan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship kepada para santrinya. Terdapat banyak usaha yang tengah dikembangkan di ponpes ini. Salah satu usaha yang menjadi unggulan adalah tempe. Makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai itu telah diproduksi di Ponpes Hujatul Islam sejak tahun 2009. Tempe kedelai yang diproduksi di Ponpes Hujatul Islam diberi nama Tiba. Kata Tiba berasal dari kata Tayyibah yang artinya adalah baik. Kiai Lutfi mengatakan tempe kedelai buatan Ponpes Hujatul Islam adalah tempe terbaik sebab proses pembuatnya higienis dan memenuhi standar pembuatan makanan. Kiai Lutfi bersama para santri mengawali usaha ini hanya sebatas sebagai sales yang menjualkan tempe hasil produksi warga. Dalam perjalanannya, Kiai Lutfi melihat potensi pasar yang besar untuk produk tempe kedelai. Dari situlah kemudian dirinya memutuskan untuk memproduksi sendiri tempe kedelai tersebut. Dulu santri ini kan tidak ada yang saya tarik bayaran. Tidak ada. Ya pokoknya bagaimana agar kita bisa makan, kan gitu pertanyaannya. Wong saya juga bukan orang yang istilahnya banyak sawahnya atau banyak, enggak ada. Nah saya waktu itu tahun
2009 saya dengan santri itu merintis usaha tempe. Jadi awalnya bukan punya usaha sendiri, waktu itu saya hanya kulaan. Bahasanya saya dan santri itu jadi marketing saja. Jadi ada pabrik tempe, saya ngambil ngulak dari situ, saya jual. Gitu. Nah, tapi tahun 2009 saya rintis sendiri dengan santri, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dari 2009 itu sampai hari ini. Nah, anak-anak kelas mau akhir ya, sebelum akhir kelas 5. Kalau di sini kelas 5, kelas 2 aliyah, kelas 3. Nah, itu kita setiap minggu 2 kali. Seminggu 2 kali kita suruh mereka untuk memasarkan. Jadi kalau dulu kita door to door. Nah, sekarang ini polanya saya rubah lagi. Anak-anak itu semacam jadi sales gitu kan. Dimasukkan ke toko-toko, ke warung-warung. Nah, gitu. Alhamdulillah 1 minggu itu ya tempe-tempe seperti ini. Ini contohnya ya. Itu bisa sampai rata-rata itu antara 200 ya sampai 300 pack gitu. Anak-anak saja itu seminggu 2 kali yang saya turunkan. Tempe kita ini diproduksi atau dicuci dengan air yang jelas, kebersihannya, higienisnya itu jelas. Jadi kan kadang mohon maaf ini mungkin saya salah. Saya kadang melihat orang kan membasuh tempenya di parit ya, kalau bahasa kita di sok-sok lah gitu kan. Itu saya lihat begitu. Gitu kan, ada yang di sungai gitu kan kita enggak tahu nih air sungai, alirannya air sungai. Yang kalau ini kan jelas. Karena itu yang paling urgent dalam pembuatan tempe itu adalah higienitas daripada air itu gitu loh. Tempe taiba itu artinya tiba. Itu kebetulan saya di Mesir itu, saya dulu sekolahnya kebetulan di Mesir. Ada tempat pembelanjaan, kalau kita bahasanya mall lah ya kan. Nah, di situ terkenal sekali di daerah Hayal Ashir itu terkenal sekali, namanya Tiba Mall. Orang banyak berkunjung ke situ. Harapannya dengan Tiba yang ada di Mesir itu saya mengambil nama itu, mudah-mudahan tempe Tiba kita itu juga ya banyak orang yang istilahnya melirik dan bahkan membeli gitu. Alhamdulillah. Dalam prosesnya produksi tempe, Kiai Lutfi membagi tugas. Untuk produksi hulu diserahkan kepada para pegawai profesional yang berasal dari warga setempat. Sedangkan untuk pengemasan dikerjakan oleh santri putri. Kemudian proses pemasaran dan distribusi ke toko-toko dan pasar sekitaran Kecamatan Arjasa dikerjakan oleh para santri putra. Jadi khusus bagi yang sudah kelas-kelas tinggi, kelas-kelas kalau di luar kelas 2 aliyah lah, kelas 2 aliyah itu saya mulai. Mereka saya latih seperti itu, dilatih marketing begitu. Ada masyarakat sekitar, ada beberapa masyarakat termasuk yang mengolah ininya dulu masyarakat. Jadi ada bagian dari masyarakat. Jadi ya anak-anak laki itu santri putra yang keliling gitu kan. Nah, yang putri yang memasukkan ke Bang Packing ini putri. Gitu. Pada saat kondisi sebelum pandemi, setiap harinya Ponpes Hujatul Islam dapat memproduksi 1,3 hingga 1,5 kuintal kedelai. Namun saat pandemi COVID-19 melanda, hanya 50 kg kedelai yang diproduksi menjadi tempe. Adapun harga tempe produksi Ponpes Hujatul Islam cukup terjangkau. Tempe Taiba dengan ukuran sedang dijual dengan harga Rp2.500.000. Dalam 1 minggu khusus santri berhasil menjual 200 hingga 300 tempe kemasan sedang. Sebagai wujud kreativitas, Ponpes Hujatul Islam berencana mengembangkan produk turunan berupa keripik tempe. Dari hasil produksi tempe Pulala, sebanyak 150 santri putra
dan Putri yang bermukim di Ponpes Hujatul Islam tidak dipungut biaya sepersen pun. Memang di awal-awal luar biasa dulu. Satu hari itu bisa kita masak 1,3 kintal, 1,1, 1,3. Terus berjalan semakin menurun, ada pandemi, semakin menurun. Sekarang ini tersisa ya wes 50 kilo, 55. Tapi paling tidak santri tetap bisa makan, artinya bisa makan tempe ini karena memang kita bikin sendiri, ya dijual. Kita ini pengennya tempe ini ada produk turunannya. Jadi kita sudah membuat kemarin kita coba, kebetulan kemarin kita diundang oleh Dinas Koperasi untuk mengikuti pameran yang di Pemda itu. Saya memang berpikir bagaimana, karena tempe ini kan bukan produk yang tahan lama, ya kan? Nah, tapi kalau kita berpikir bagaimana produk turunannya, akhirnya alhamdulillah kita cetuskan itu kemarin kita launching, ya berkenaan dengan ini tadi, dengan berkaitan dengan undangan dari Dinas Koperasi itu ya kita bikin keripik tempe gitu loh. Nah, kemarin sudah kita pamerkan dan antusiasnya lumayan gitu loh, lumayan. Jadi kita kemarin bawa, alhamdulillah di sana terjual habis gitu loh. Selain tempe, unit usaha yang juga dikerjakan oleh santri adalah unit usaha depot air minum. Depot air itu didirikan setelah pada tahun 2010 lalu, Ponpes Hujatul Islam membuat sumur bor. Air sumur bor ternyata memiliki kualitas layak minum. Oleh karenanya, hal itu kemudian dikembangkan menjadi depot air minum yang kemudian dikelola secara mandiri oleh para santri. Jadi problemnya itu memang ya waktu itu ketika pesantren ini masih punya santri 20-an itu problemnya adalah memang air. Problemnya di Arjasa ini air. Sehingga untuk bisa dipakai sekian orang itu berat. Akhirnya alhamdulillah tahun 2010 saya menginisiasi ya. Saya berinisiatif untuk tempat ini kita bor. Padahal ya sebelum saya sudah banyak orang yang ngebor itu. Tapi saya tawakal ala Allah, saya insya Allah yakin ini 2010 akhirnya saya bor. Alhamdulillah bor. Akhirnya ada airnya artesis itu muncrat airnya. Per detik itu 16 liter keluar air itu. Jadi akhirnya air itu bukan hanya dipakai untuk pesantren, tapi dipakai oleh seluruh warga di sekitar pesantren. Jadi sampai dari perumahan sana, sampai kalau masuk Arjasa, turunan, kan di sini ada perumahan. Sampai ke situ tuh airnya air kita. Yang dulu sulit air gitu. Jadi alhamdulillah saya berterima kasih, bersyukur sekali kepada Gusti Allah itu. Karena adanya pesantren itu bukan hanya sekedar dirasakan keberkahannya itu. Bahkan hari ini bisa dilihat. Gitu loh. Bukan hanya dirasakan, tapi betul-betul dilihat. Dari mana dilihatnya? Yang dulu mereka sulit air, yang mereka dulu sulit air, sekarang tinggal putar di rumahnya itu ada air. Luar biasa. Nah, maka saya berpikir karena itu memang sosial ya. Jadi alhamdulillah akhirnya ya saya bentuk koperasi pesantren waktu itu ya. Koperasi pesantren, akhirnya kita semuanya rembukan dengan warga supaya ya mereka juga bisa bantu pesantren, bisa membela pesantren, toh juga pesantren memberikan kontribusi besar kepada masyarakat di sekitar ini. Karena airnya dipakai oleh warga ternyata ya masih cukup, masih bisa. Nah, 6 tahun yang lalu itu, 6 atau 7 tahun yang lalu saya bikin depo di depan itu. Nah, inilah jadi bentuk usaha, itu semuanya yang ngelola anak-anak santri ya. Untuk saat ini Ponpes Hujatul Islam tengah mengembangkan usaha lain yang diperkirakan juga akan menjadi unggulan, yaitu produksi sedotan alami dari bambu.
Kiai Lutfi mengatakan meski belum lama dijalankan, permintaan produksi sedotan bukan berasal dari dalam negeri, melainkan luar negeri. Sedotan buatan Pompas Hujatul Islam telah dikirim ke negara-negara di Eropa. Selain usaha tersebut, cabang usaha lain juga turut mengiringi perkembangan Pompas Hujatul Islam. Di antaranya ialah usaha pembuatan bata merah, paving, bataku, serta agrowisata yang masih dalam proses pengerjaan. Itu kita memproduksi sedotan, tapi sedotannya dari straw, dari bambu. Karena memang usaha ini sebenarnya sudah jalan, ya kan? Nah, tapi di tempat satunya itu kita produksi biasanya dikirim ke luar negeri. Ya, sudah berjalan, tapi ya bentuknya masih ya, ini speknya masih kecil-kecil lah. Permintaan kecil-kecil aja gitu. Belum ya ke daerah ke Eropa. Ke Eropa, ke Prancis, ke Belanda. Yang lainnya itu tapi di tempat lain saya bikin usaha bikin bata merah. Ya. Terus ada lagi paving. Karena saya ada mesin. Mesinnya cuma agak tua itu sudah gitu ya, jadi agak kurang produktif sudah memang. Tapi ada mesinnya itu saya bikin itu paving sama bataku. Itu usaha-usaha yang kita miliki sampai hari ini. Jadi ya, di depo itu air galon itu alhamdulillah per hari itu sudah bisa paling tidak ya mobil kita itu bisa jalan 3-4 kali lah. Gitu. Dan semuanya anak-anak santri semuanya yang pegang. Semuanya stabil. Jadi yang kurang stabil nih karena mungkin cuaca Covid ini ya. Sebenarnya usaha tempe ini juga stabil. Stabil semuanya artinya berjalan baik. Cuman memang yang menurun itu tempe. Tapi yang lainnya malah naik seperti depo air minum itu alhamdulillah semakin menaik, semakin membaik gitu. Melalui berbagai usaha yang dikembangkan, Pompas Hujatul Islam membangun kemandirian pesantrennya. Tetapi selain kemandirian pesantren, berbagai usaha yang dijalankan ini sekaligus menjadi media pembelajaran wirausaha agar kelak menjadi bekal para santri mengarungi kehidupan pasca pendidikan di pesantren.